الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badan sehat? Pikiran? Dompet? Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. An'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah diturunnya rahmat Allah, yaitu turunnya hujan. Wa anzalna minas samai ma'an, Allah yang menurunkan air dari langit. Dan kita diminta berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah berilah kami hujan yang bermanfaat. Dan di saat ini pula lah kita beriktikaf, al-habas, berdiam diri untuk memakmurkan rumah Allah. Dan niatkan pula di kajian dan di majlis ilmu ini bahwa kita adalah orang-orang yang bersaudara dalam saffan wahidan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, surah As-Saff. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang beriman dan mereka dalam satu saf yang rapi, yang baik, bersih hatinya, bersih pikirannya, sehat badannya. Dan semoga ini bahagian dari perjuangan dan memperjuangkan kebenaran dan istiqamah hingga ruhul istijabah. Ini adalah bahagian dari komitmen kita untuk memenuhi panggilan Allah. Banyak orang, bahkan tadi malam saya berangkatlah ke satu tempat untuk mengisi kajian mabit, malam bina iman dan taqwa. Ada sekitar 30 orang anak muda yang berkomitmen untuk tahajud, untuk salat qiyamul lail. Sementara saya tengok jalan Subrantas Sudirman macet, ya, ada mungkin Riau Expo dan lain sebagainya, bertepatan dengan malam Ahad, ya, bertepatan pula dengan adanya pertandingan Piala Dunia. Masya Allah. Jadi bertemulah umat keluar, ya, ke jalan berdesak-desakan. Ini zaman yang begitu dahsyat, seolah ada yang dituju, seolah ada yang dikejar, begitu urgen, dahsyat, ya. Maka kita, satu nikmat yang Allah beri di umur, di kesempatan, di kondisi zaman yang seperti ini, untuk kita berkomitmen melakukan amal-amal soleh. Semoga Allah bersihkan hati kita ini dari kesombongan. Semoga Allah bersihkan hati kita ini dari hasad, dengki. Semoga Allah bersihkan hati kita ini dari membenci, dari saling membelakangi,
Maka kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sombong ini adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran lalu dia merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan ayat ini mengatakan bahwa hendaklah kita menjauhi, hendaklah kita membersihkan hati kita ini dari kesombongan. Dan ayat ini jugalah yang menyebutkan tentang wa an ayatihi wa min ayatihi tastakbirun. Coba lihat kejadian Cianjur, ya, semua hanyut, banyak yang tenggelam, bahkan banyak yang memvideokan betapa dahsyatnya mereka sedang berada di kolam renang, air itu bergoyang, ya. Bahkan ada yang sedang rapat, gedung sekokoh itu pun bergoyang. Betapa rapuhnya manusia ini sebenarnya. Maka ini menandakan hati-hati. Hari ini, saat ini kau masih berada di atas tanah, bisa jadi besok tanah yang di atas kita. Saya ulangi, saat ini mungkin kita berada di atas lantai ini, tanah, tapi bisa jadi besok tanah yang di atas kita. Maka kata Nabi, kau tercipta dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kau makan pun dari tanah, tumbuh suburnya. Coba lihat, Allah turunkan hujan itu. Petani-petani itu tak lagi menyiram subur. Di mana mereka menanam? Di atas tanah. Dibawa ke pasar, dibeli. Ya. Saya ingat betul kalau di sini sarapan paginya, kalau ndak nasi lemak lontong, kalau ndak soto. Soto ada togenya. Toge dari mana? Ditanam di mana? Ya nak? Padi, lontong itu dari padi, beras. Ditanam di mana? Berapa lama petani berdiam di sawah menjaga dari burung, bahkan memupuknya, memanennya, mulai dari membajak, dibawa ke kilang, digiling jadi beras, dibawa, dipaket, ya, digonikan, dikasih merek, dibawa, dibeli, dimasak. Dahsyat sekali, syukur kita. Maka jangan sombong, jangan pernah kita ini melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Apa jadinya, kata ulama, sekiranya di muka bumi ini semua orang merendahkan orang lain, apa yang terjadi? Maka tidak ada dua orang bertemu kecuali mereka berada dalam kebatilan. Tidak ada dua orang berada di suatu tempat kecuali mereka ini dalam kebatilan. Kenapa? Kalau mereka tidak mau menerima kebenaran, dan kebatilan itulah yang menyengsarakan mereka. Auzubillah min dzalik. Kemudian kata ulama, bagaimana sekiranya manusia ini selain tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka kata ulama,
maka tidak ada orang saling menghormati, hilang kewibawaan, kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini sudah ada yang menertawakan azab Allah ini. Sudah ada yang melecehkan peringatan Allah ini. Padahal kata Allah, daraballahu masalan qaryah, satu penduduk yang mutmainnah, yang tenang, ya'tiha rizquha raghadan min haitsu yasha, ya, datanglah rezeki yang Allah berikan itu dari segala penjuru. Ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Tapi tiba-tiba berubah, tiba-tiba suasana mencekam. Padahal Allah jadikan negeri itu ya'tiha rizquha min kulli makan, dari segala arah datang nikmat-nikmat. Maka kata Allah, kami rasakan fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Tiba-tiba bumi itu az-zilzal waz-zalazil, Allah goncangkan ke mereka. Akhirnya apa? Begitu kita lihat tinggal di pengungsian, begitu kita lihat harta kekayaan habis, hanyut, apa yang terjadi? Tak ada duit, tak ada sawah, tak ada semuanya. Apa untuk membeli kehidupan? Tinggal di camp pengungsian, tenda, bahkan ada yang di masjid. Akhirnya ju' wal khauf, muncul rasa takut. Makanya kita disuruh apa? Bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah. Hadirkan rasa rendah diri kita. Kata Allah surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang maha pengasih itu, kata Allah, mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maka apa Allah bilang? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan wajahmu dari saudaramu. Maksudnya jangan sombong. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan apa? Congkak, angkuh. Coba lihat ayat ini, dua anggota tubuh yang bisa melakukan kesombongan. Wala tusa'ir khaddak, wajah, termasuk yang paling atas ini wajah. Lalu apa? Wala tamshi fil ard. Pakai apa kita berjalan? Kaki. Wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Allah tak cinta. Innallaha la yuhibbu man kana, siapa di antara mukhtalan fakhur, orang yang sombong. Mukhtal ini dari kata-kata, apa kata Rasulullah SAW?
kulu washrabu, makan, minumlah, walbisu, pakailah pakaian, watasaddaqu, sedekahlah, fi ghairi saraf, tapi tak boleh berlebihan, wala makhilah, tapi jangan pula kamu sombong. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, Pak, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadhu, merendah dirilah kamu, kata Nabi, hatta la yabghi ahadun ala ahad, hatta la yafkhar ahadun ala ahad, wa la yabghi ahadun ala ahad, supaya tak sombong, tak zalim satu sama lain. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi, ma naqsa malun min sadaqah, tak berkurang harta dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Seseorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidaklah kecuali Allah yang akan apa? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah yang akan memuliakan. Wa ma tawadha'a 'abdun, tidaklah seseorang itu tawadhu, merendah diri, tak sombong. Apa kata Nabi? Illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah yang akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wakhfid janahak, rendahkan diri, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan diri sesiapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Makanya kata ulama, ini berkaitan dengan apa? Ridha. Apa beda ikhlas dengan ridha? Ikhlas ini sedang beramal karena Allah kita beramal. Sedangkan ridha adalah setelah beramal, sesuatu yang terjadi kemudian. Contoh, orang yang masih mencari, orang yang masih merasa ada wanita lain selain istrinya yang lebih dia cintai karena Allah, dia tidak ridha. Orang yang bercermin, dia tengok wajahnya, dia tengok pula rambutnya, akhirnya dia bilang, kok rambutku keriting, kok hidungku tak mancung, kok mulutku, gigiku dan semuanya. Ketika dia protes, ketika dia tak pede, seolah-olah menyalahkan ibunya, seolah-olah menyalahkan akhirnya ciptaan dan yang menciptakannya adalah Allah, dia tidak ridha. Makanya kata Allah, ridha dengan syurga itu yang mengikis termasuk kesombongan. Masya Allah. Orang yang
ridha. Apa kata Allah? Wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan Allah beri mereka tempat yang baik, syurga. Nama syurga itu Adan. Tapi kata Allah, waridwanum minallahi akbar. Allah angkat keridhaannya dari syurga. Maknanya apa? Orang yang diberi syurga belum tentu diberi ridha. Sedangkan orang yang ridha sudah pasti diberi syurga. Apa kata Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah Ta'ala yatajalla rabbuhu 'alal mu'min. Allah nanti di syurga menampakkan dirinya di hadapan penduduk ahli syurga kepada siapa yang Allah kehendaki atas rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah berseri dan mereka melihat Rabbnya. Lalu Allah berkata, fayaqulu saluni, mintalah kepadaku, apa keinginan kalian kepadaku, kata Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu? Lalu penduduk syurga itu mengatakan, ridhaka ya Rabb, kami tidak ada yang lain meminta kecuali ridha. Ya ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ketika kita ditanya di bumi yang sebentar ini, hadis Rasulullah SAW, manhum akyasun nas, siapa orang yang cerdas? Ya ikhwah fillah, ini kita yang sebentar ini. Nabi nanya, siapa orang yang cerdas? Kata Rasulullah, aktsaruhum zikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan orang yang hebat persiapannya menuju kematian itu. Dan setan ini tak mau dia menginginkan akhir dari hembusan napas kita ini adalah kebaikan, syahadah. Dia tidak ingin ketika kita menghembuskan napas ini dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata ulama, disinilah kita melihat ada dua jenis manusia di dunia ini. Satu, mereka yang memang menghabiskan umurnya hanya untuk mengejar dunia ini. Ada mereka. Apalagi hari ini handphone, apalagi hari ini orang menonton TV, menonton bola, menonton lagu, menonton yang ditonton semua dari HP. Coba lihat. Belanja, beli makan aja dari HP. Yataqarabal aswaq
pasar berdekatan. Ya taqarabaz zaman, waktu berdekatan. Coba lihat. Maka ini penting. Ada memang mereka ini memang betul-betul untuk dunia. Makanya kata Nabi, dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, saya baca hadis ini dalam kitab Minhajul Qasidin. Man ahabba dunyahu adarra akhiratah. Siapa yang lebih loba cinta terhadap dunia ini, maka kata Nabi akan berbahaya akhiratnya, terbengkalai akhiratnya. Wa man ahabba akhiratah adarra dunya. Siapa yang mengejar akhiratnya, insya Allah akan pudar dunia ini. Dia tak menganggap dunia ini untuk betul-betul dia kejar, hanya untuk dia habiskan, hanya untuk berleha-leha, bersantai-santai. Tidak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan di surah Az-Zariyat ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Siapa orang yang bertakwa itu? Siapa mereka yang Allah beri syurga, mata air yang terus mengalir? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu di dunia mereka orang-orang baik. Apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulu di dunia sedikit tidurnya. Di surah Sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambungnya jauh dari tempat tidur, dia mohon sama Allah. Lalu kata ulama, khaufan wa tama'a, ada rasa takut dan harap, roja wal khauf. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan atas rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Makanya kata Nabi begini, idza ra'aita syuhhan muta'an, kalau engkau lihat orang yang kikir diperturutkan, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diumbar, wa dunyan mu'assirah, cinta dunia yang mempengaruhinya kepada ketidakbaikan, kejahatan, ketamakan, kekikiran. Wa i'jabul mar'i bi ra'yih 'alaika nafsak, ujub, dia ego, tidak menerima pendapat orang lain, dia hanya membenarkan pendapatnya. Apa kata Nabi? Bersiaplah, selamatkan dirimu. Alhamdulillah. Maka itu ayat itu, mereka yang selamat di dunia itu amalnya mah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur. Allahu Akbar. Dia bangun malam, dia mohon sama Allah. Betapa dahsyatnya Mekah mencekam, betapa hebatnya musuh-musuh Nabi ketika itu. Ciduk, banyak sahabat yang meninggal,
Banyak sahabat yang diciduk malam hari, tangkap. Mana yang mengikut Nabi, tangkap, bunuh. Apalagi di awal-awal, sampai turun berita kepada Nabi, sabran ya ala Yasir, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Ibunya dicucuk, mendekati kemaluannya. Dialah syahidah pertama dalam Islam. Ayahnya dikurung, dia dipaksa mengaku Tuhannya Abu Jahal, Abu Lahab. Terpaksa. Dia mendekap Nabi, dia menangis. Seperti apa aku ni ya Rasul? Kata Nabi, Nabi menggembirakannya. Kau tetap dalam keimanan. Allah mengabarkanku bahwa ayah ibumu di syurga. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayah, ibu amalkan ini. Ayo, adukan semua ini kepada Allah. Kita bukan sedang normal. Kalau bahasa sekarang, kita bukan sedang dalam keadaan yang aman. Ini posisi umat Islam krisis dan kritis, terutama di Indonesia. Ngelihat apa yang harus kita lakukan, minta sama Allah. Ada jalur tol, bangunlah malam. Waktu sahur istighfarlah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Perbanyaklah berinfak sedekah. Masya Allah. Kemudian kata ulama, ya akhul Islam rahimakumullah, segeralah memohon ampun kepada Allah. Segeralah. Sebelum, saya masih ingat Palu Donggala Sigi tsunami. Kalau yang NTB, tanah itu bergelombang sehingga titik koordinat itu tidak ditemukan lagi. Semua berubah. Rumah itu berjalan. Sumatera Barat pernah, Hotel Ambacang, bahkan tanah merekah. Siapa yang merasa aman dari peringatan Allah? Resepnya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo segera kita menuju ampunan Allah. Segera istighfar. Saya waktu itu ikut kajian akhir zaman yang mengisinya Ustadz Rahmat Bekauni. Ya, apa dia bilang? Ini zaman bukan normal. Kenapa? Sudah bercampur aduk antara yang hak dan yang batil. Sulit membedakan. Sulit. Kemudian dia bilang begini, munculnya ulama-ulama palsu yang mereka menjual agamanya hanya untuk perut. Ngeri. Ini zamannya. Sehingga ulama mengatakan ini mungkin kondisi yang disebut krisis identitas. Muslim, tapi
tapi tidak paham syahadah, tapi tidak loyal terhadap agama. Pengrusakan akhlak, pengrusakan pribadi orang ini, gaul bebas, obat-obat terlarang, perang industri farmasi, perang virus, nah selesai. Ada lagi yang berbahaya, yang kata mereka dalam literatur kekinian. Kenapa kita disuruh oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera beristighfar, bertaubat, perbanyaklah istighfar, taubat. Kenapa? Ini saat dan zaman yang min asyratis sa'ah, tanda-tanda itu. Di antaranya apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Padahal itu ayat itu. Al munafiquna wal munafiqat. Munafik laki-laki, munafik perempuan. Ba'duhum min ba'. Sesama mereka ini kompak, satu sama lain melindungi. Datang ayat Allah, mereka menyuruh yang mungkar. Coba, yang mereka perintah yang mungkar, yang dibiayai yang mungkar, yang didukung yang mungkar, yang dibela yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, yang dicegah yang baik, yang dilarang yang baik, yang dibenci yang baik. Coba, apa kata ulama? Inilah ayat itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kalian istighfar. Tahannus, adukan ini sama Allah. Jangan sampai anak cucu kita masuk ke perangkat ini. Dan mohon maaf ya, saya berdoa, kita semua berdoa, nih sarana yang dua mata pisau ini, handphone ini, kalau bisa diawasi betul untuk anak-anak kita. Diawasi betul. Kalaupun harus kita kasih handphone ini, kalau bisa tiap malam itu dibuka, dicek. Ini mohon maaf, kalau terjadi apa-apa dengan ini, yang membeli, yang menitipkan HP ini ke anak, artinya siapa? Ayah maknya ikut berdosa, mengalir dosanya ke anak. Mengalir dosanya ke anak. Karena mohon maaf, ini ibu, ini mohon maaf. Sekarang musuh-musuh Islam mengisi handphone ini rata-rata isinya aurat perempuan, aurat laki-laki. Darurat. Setelah tidak berfungsinya Majelis Ulama Indonesia dan betul-betul dimandulkan, maka sekarang leluasa mereka ini ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu awalnya. Kemudian
Min asyratis sa'ah ini, di antara tanda-tanda akhir zaman itu, pembisik kejahatan merajalela. Pemimpinnya mungkin tak pintar, alias kata Nabi, imaratus sufaha. Kenapa imaratus sufaha muncul? Kita bahas sedikit. Kata Nabi begini, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Ibarat ini pohon, kata Nabi begini, Allah taklah mencabut ilmu ini intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tak mencabut seperti mencabut pohon ikut akar-akarnya, tidak. Wa inna ma yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah wafatkan para ulama. Coba, ini Piala Dunia di mana? Qatar. Data yang terakhir saya dengar sudah hampir 1.000 orang yang menjadi mu'allaf berkat Piala Dunia ini. Coba, stadion ketika datang azan sholat, ribuan orang di dalam stadion itu sholat. Muazzin yang suaranya bagus dikumandangkan. Pendai bertebaran, ada sekitar 2.000 orang pendai disebar selama Piala Dunia. Apalagi mobil-mobil dakwah itu disiapkan antar jemput. Pertanyaannya, siapa yang mendesain Qatar ini, yang tidak lebih penduduknya kalau tak salah cuma 3 juta? Ulama. Siapa yang mendesain kurikulum yang ada di Qatar? Tidak ada satupun sistem ekonomi di Qatar ini yang berbentuk ribawi, tak ada. Anak lahir udah dikasih rumah, plus kalau dia tamat sekolah disiapkan, pilih kerja mana yang mau dikerjakan. Gaji anak pribumi tidak boleh rendah, dia harus tertinggi walaupun ada ekspat. Coba, ulama. Siapa ulamanya? Yang baru meninggal. Dia adalah ketua Persatuan Ulama Sedunia. Siapa dia? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan dia pernah menjadi Menteri Pendidikan Qatar. Baca Quran di stadion grand opening Piala Dunia, guru sama murid, Ar-Rahman. Mengamuk orang-orang sekuler, mengamuk mereka karena kejadian ini. Ribut mereka. Di Eropa ribut. Coba. Maka ikhwatul iman, kita harus ambil bagian ini. Bergerak kita umat Islam nih. Harus bergerak. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Jangan kalah. Kuatkan hubungan kita dengan kejar. Tadi malam saya ajak anak-anak muda itu tahajud. Saya bilang, ayo kita buat semacam
Anak-anak muda ini seolah-olah asing baca Quran. Saya bilang apa? Begitu datang baca setengah juz, baca. Oh, saya buat program ini. Ada nonton keliaran, tak ada lagi. Begitu banyak fitnah sekarang. Tahajud berapa rakaat? 8 rakaat, witir 3. Sebelum subuh apa? Istighfar. Inilah yang akan mengundang kemenangan dari Allah. Tidak mungkin kita yang ayat yang dibaca wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, itu tak akan berlaku kalau umatnya tak ada yang berjuang untuk agama ini. Tak berlaku. Makanya ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Apa janji Allah kepada orang beriman dan yang beramal soleh? Coba. Amanu wa amilus salihat. Coba taubat aja di surah Al-Furqan, kata Allah, surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang tak disebut bertaubat kecuali dia beriman, diperbaikinya iman. Kemudian apa? Amana wa amila, dia sertakan taubatnya, dia perbanyak amal saleh. Maka bapak ibu atau nenek, ayo kita perjuangkan agama ini. Tidak ada cerita lagi. Anak-anak kita harus betul-betul kita screening, buat antivirus. Sampai hari ini coba saya mohon sama Allah komitmen betul. Tak saya kasih HP, tak ada saya kasih HP. Tidak, sekali-kali tidak. Nanti kalau sudah apa ya katanya, sudah bagus kepribadiannya, akidahnya kuat, ibadahnya mantap, akhlaknya, budi pekertinya bagus, fisiknya bagus, wawasan keislamannya luas, sosialnya bagus, filternya bagus. Pakailah. Akhirnya dia nanti tahu mana yang membedakan yang hak, mana yang mau ditengok, mana yang mau di-delete, mana yang dimasukkan jadi ilmu, mana yang dibuang ke tong sampah. Harus ada. Kalau tidak habis kita. Kemudian Bapak Ibu, terakhir untuk kita ini jangan sampai hanya mengandalkan ustadz yang berdakwah. Ada buku fikih dakwah saya baca, Fiqhud Dakwah. Islam ini kalau ingin jaya bukan hanya mengandalkan dai, kita nih, semua kita. Sahabat diutus ke sini, sahabat ada yang menjadi panglima, sahabat ada yang menjadi Utsman sama Abdurrahman bin Auf, penyandang dana, miliardernya. Ada sahabat yang ahli dalam azan, Bilalnya. Ada sahabat yang ahli dalam ilmu, Aisyahnya. Ada yang menulis Quran, Zaid. Ada yang ahli dalam strategi, Salman.
Coba lihat. Mereka tidak punya celah, kita cekatan. Itu saya buat dalam mabit itu. Ini bagian keuangan, ini urusan dapur, sama buat teh, kopi. Coba lihat ini masjid, lihat, masya Allah. Ibu-ibu siapkan makanan. Masjid isi pengajian. Ada satu masjid yang Jumat kemarin saya mengisi untuk memotivasi anak-anak mengaji, maghrib mengaji. Jadi dalam satu minggu, satu pekan itu dibuatlah maghrib mengaji. Yang datang 5 sampai 7 orang. Setelah Jumat diumumkan, seluruh anak-anak yang ikut maghrib mengaji jangan bubar dulu. Kita ada pembagian bingkisan. Saya tanya pengurus, kenapa sampai begini? Mereka bilang, Ustadz, biar ini memancing semangat anak-anak. Seramai itu masyarakat, anak-anak. Sampai ada satu anak dia bilang, Pak, siapa yang ulang tahun Pak? Katanya. Apa bingkisan? Saya bilang ke pengurus masjid, kami dulu mengaji maghrib yang dikasih rotan. Banyak yang mengaji. Sekarang anak mengaji dikasih bingkisan. Itu pun banyak tak mau. Coba. Apa tak pening pala kita? Dulu kasih rotan. Nah, ini anakku urus. Macam-macam dia pukul. Sekarang bingkisan dikasih. Itulah jauhnya udah perkembangan zaman itu. Allah. Jadi adalah yang dengki dengan masjid ini, karpetnya dibakar pakai mancis. Semua baleho ustadz dirobek. Itu yang saya bilang tadi. Ketika ini beradu, maka kita mohon sama Allah, tegakkan agama ini. Maka jangan lupa saya bilang yang tadi, ambil bagian kita. Ambil bapak ibu atau nenek, ambil bagian kita memenangkan Islam ini. Menunggu anak-anak muda yang tiap malam minggu keluar, kapan? Menunggu orang-orang yang mall, kafe, hiburan-hiburan datang ke masjid, kapan? Yang ada inilah kita ini, rapatkan barisan, semangat, jangan berpecah belah. Insyaallah, insyaallah. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita, ayah, ibu atau nenek, saya memberikan semangat terutama untuk diri saya sendiri, keluarga, dan bapak ibu atau nenek yang mendengar ini. Kadang menyedihkan. Coba masuk di headline terbaru, Pak Samsuar meradang. Kenapa meradang Pak Samsuar? Rupanya ketua LGBT Indonesia ini asal dari Riau. Coba. Pusatnya termasuk Sri Kandi. Banyak spot-spot. Kalau kita tidak mengawal anak kita,
RT, RW, lurah, camat. Habis. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah letakkan di pundak kita ini I love Islam, tanggung jawab kita. Saya cinta, saya jadikan ya Allah, saksikanlah bahwa kami ini mencintai Engkau. Saksikanlah ya Allah bahwa kami ini mencintai Rasul-Mu. Saksikanlah ya Allah bahwa kami ini mencintai Islam. Mencintai Islam. Dan ini sebentar lagi akan ada sandiwara-sandiwara, terutama ke 2024. Tinggal menyaksikan aja lagi. Mengerikan sekali. Mengerikan. Jadi banyak dapat informasi ini. Ya, saya bilang umat Islam ini rapatkan soft kita umat Islam, terutama masjid-masjid, terutama jamaah. Saya pernah punya ide dulu, bahkan kita minta beberapa pengurus masjid, kalau bisa setidaknya dalam 1 bulan itu masjid, misalkan ini Sidomulyo mana? Barat. Mulai dari camatnya, lurah, RT RW-nya, se-Sidomulyo Barat ini. Kumpulkan semua ketua masjid, camat, lurah, yang mengadakan kajian subuh ini. Sesekali itu kita pindah masjid, sehingga yang hadir itu ribuan orang. Itu syiarnya bagus. Itu kami lakukan dulu awal-awal di Ujung Batu, Rohul. Ahad subuh ini misalkan di Masjid Taqwa, seluruh jamaah masjid di dusun atau di lingkungan itu datang ke situ. Besok panitianya masjid misalkan Syuhada, seluruh yang kajian-kajian itu setelah sholat subuh dan sholat berangkat. Rame gitu. Itu lagi digagas di Jogja oleh Masjid Jogokarian. Ini yang menjadi benteng kita umat Islam. Masjid. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.